Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Andika Firmansyah dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer NIM 53024 21024. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis hasil rekapitulasi saya yang membahas tentang pembelajaran daring selama pandemi. Langsung saja kita masuk ke inti dari video ini. Yang pertama ada pendahuluan. Keadaan Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi tidak baik disebabkan oleh virus yang bernama COVID-19. WHO menyatakan bahwa virus ini penularannya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian. Kita tahu sendiri ya, dari tahun 2019 virus COVID atau yang biasa kita sebut corona ini menyebar sangat pesat di Indonesia, bahkan seluruh penjuru dunia ya. Pada kondisi seperti ini, seluruh tenaga pendidik diharuskan mengganti pembelajaran menggunakan e-learning atau pembelajaran daring. Pembelajaran daring membawa perubahan dalam sistem pendidikan, materi pembelajaran, serta hambatan yang diterima oleh dosen, mahasiswa, dan penyelenggara pendidikan. Kita lanjut ke literatur ilmiah. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Hal ini sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau yang biasa kita sebut COVID-19. Dari sebuah lembaga survei yang bernama Saiful Mujani Research and Consulting atau bisa disingkat SMRC, hasil survei menunjukkan bahwa 92% peserta didik mengalami masalah dalam mengikuti pembelajaran daring. Pihak SMRC mengatakan bahwa survei tersebut diikuti oleh responden dengan rentan usia 17 tahun ke atas. Sebanyak 87% dari jumlah responden tersebut mengatakan melakukan pembelajaran online, sedangkan yang tidak belajar berjumlah 13%. Di sini saya membuat sebuah survei yang di sini jumlah seluruh responden yang saya dapat adalah 18 orang. Lalu satu orang berumur 17 tahun, 11 orang berumur 18 tahun, dan 6 orang berumur 19 tahun. Di sini semua responden yang saya dapat adalah seorang pelajar ya. Hasil analisis yang pertama yaitu pertanyaan tentang apakah para responden yakin bahwa mereka akan berhasil dalam pembelajaran daring ini. Di sini terlihat 50% jawaban dari mereka adalah setuju, dan itu adalah jawaban yang paling dominan. Kita lihat di analisis yang pertama ini terlihat ya, para responden berhasil dalam mengikuti pembelajaran daring, walaupun ada sekitar 22% yang ragu-ragu ya, tapi lebih dominan yang setuju, dan bahkan ada yang sangat setuju, itu 27%. Kita lanjut ke yang kedua, materi pembelajaran daring terlalu sulit bagi para responden. Di sini bervariasi ya. Di sini yang paling dominan adalah ada tidak setuju dan setuju ya. Untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju ada 7 orang. Lalu untuk yang setuju dan sangat setuju ada 8 orang, dan yang ragu-ragu ada 3 orang. Untuk sulitnya pembelajaran daring bagi para responden mungkin beda-beda ya setiap orang ya, karena tergantung kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, apakah para responden puas dengan apa yang diperoleh dari pembelajaran daring? Di sini kita lihat sendiri sebanyak 9 orang setuju dan sangat setuju ya. Walaupun ada 3 orang yang kurang setuju dan ada 6 orang yang ragu-ragu, tapi di sini bisa kita lihat lebih dominan yang setuju dan sangat setuju. Jadi
bisa kita ambil apakah mereka merasa puas. Sebagian besar mereka merasa puas. Lalu dosen menggunakan macam-macam teknik mengajar yang menarik. Ya, di sini sangat dominan setuju dan setuju ya. Ada 14 orang, 2 orang kurang setuju dan 3 orang ragu-ragu. Di sini mayoritas responden itu ya mendapat materi teknik mengajar dari dosen menarik. Kita lanjut, para siswa berperan aktif di dalam pembelajaran. Sangat dominan 55% setuju ya. Menurut responden ya, dalam pembelajaran daring seperti ini memang para siswa dan mahasiswa memang harus dituntut untuk selalu aktif dalam pembelajaran daring yang dilakukan. Selanjutnya ada juga pertanyaan yang saya berikan, apakah para responden setuju jika pembelajaran daring dilakukan secara terus-menerus sampai Indonesia terbebas dari pandemi ini? Berikan alasannya. Di sini jawaban yang saya dapat yang paling dominan adalah tidak setuju. Kenapa? Karena menurut responden, jika pembelajaran daring dilakukan terus-menerus tidak akan efektif dalam penyampaian materi dan juga dapat mengurangi produktivitas pelajar. Ya, bisa kita tahu sendiri jika pembelajaran daring itu belum tentu semua siswa atau mahasiswanya itu serius dalam mengikuti pembelajaran dan juga tidak bisa dipantau langsung oleh dosen maupun guru ya. Kadang ada yang semisal Zoom terus off cam sambil main HP atau sebagainya. Jika pembelajaran dilakukan luring kan dosen atau guru bisa mengawasi secara langsung. Lalu yang selanjutnya, apa dampak yang didapat oleh mahasiswa ketika pembelajaran daring? Di sini saya mendapatkan beberapa dampak, ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang pertama, dampak positif, yaitu dapat memanfaatkan teknologi, lebih dekat dengan orang tua, dan mendapatkan subsidi kuota. Dampak negatifnya, kurang pengalaman, kurang sosialisasi, mahasiswa kurang bisa memahami materi, dan lebih cepat bosan. Untuk pembelajaran daring ya ada dampak positif dan negatifnya sendiri-sendiri ya. Lalu lanjut, menurut pendapat para responden, seberapa pentingnya pembelajaran daring pada masa pandemi seperti ini? Jelaskan. Jawaban yang saya dapat dan yang paling dominan adalah sangat penting. Kenapa? Hal itu disebabkan karena pembelajaran daring bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan pembelajaran daring dilakukan agar pendidikan di Indonesia tidak terputus di masa pandemi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang didapatkan dalam pembelajaran daring? Di sini saya mendapatkan banyak keluhan ya dari para responden, khususnya para mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring. Di sini saya dapat ada sinyal susah, kuota cepat habis, manajemen waktu, materi kurang dipahami, sulit berinteraksi, dan sulit mengatur waktu istirahat. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, berikan kritik dan saran tentang pembelajaran daring pada masa pandemi. Di sini saya mengambil 2 kritik yang menurut saya paling kritis dan saran yang menurut saya paling bagus ya dari semua jawaban yang diberikan oleh responden. Kritik yang pertama, tidak semua guru bisa cepat dalam beradaptasi menggunakan media pembelajaran online. Ya, di sini bisa kita ambil contoh, semisal maaf guru atau dosen yang semisal tadinya gaptek atau gimana itu tiba-tiba disuruh melakukan pembelajaran daring, itu kadang kesusahan atau gimana. Lalu kritik yang kedua adalah pembelajaran daring ini membuat cepat bosan yang pada akhirnya menurunkan kualitas pendidikan siswa. Ya, ini kembali ke dampak negatif yang kita dapat tadi pada pembelajaran daring ya. Di sini saran, guru perlu menyadari bahwa dirinya wajib meningkatkan kompetensi terutama untuk memudahkan implementasi pembelajaran daring. Ini merupakan saran responden untuk guru atau dosen ya. Lalu saran yang kedua, pembelajaran tatap muka harus segera dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.
Nah, kenapa saran ini saya masukkan ke sini? Karena menurut saya benar pembelajaran tatap muka harus segera dilakukan. Agar apa? Agar para siswa atau mahasiswa itu bisa kembali meningkatkan produktivitasnya dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya, walaupun tidak boleh terlalu ramai atau misal satu kelas 50% atau gimana, itu mending dilakukan seperti ini daripada tidak sama sekali. Sini kesimpulan yang saya dapat adalah pembelajaran daring memang perlu dilakukan di masa pandemi seperti ini guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetapi pembelajaran daring juga tentunya harus dilakukan dengan metode yang bervariasi, tidak hanya monoton dengan satu metode saja, karena hal tersebut bisa memberikan dampak bosan pada kegiatan belajar mengajar. Ya, ini merupakan video dari saya. Saya mengutip sebuah kata-kata motivasi dari seniman legendaris Sujiwo Tejo. Proses sama pentingnya dibanding hasil. Hasilnya nihil tak apa, yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.